Shalom saudara-saudara semua, kita jumpa lagi untuk melanjutkan mendengar tuntunan Tuhan memasuki tahun 2024 ini. Saudara-saudari, jangan abaikan tuntunan Tuhan dan terimalah dengan iman, saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia tidak mau kita berjalan sendirian. Karena kita diciptakan untuk bisa bersandar sama Tuhan. Bukan untuk tahu segala sesuatu, tetapi untuk bersandar. Sehingga di dalam ketidaktahuan kita bersandar kepada Allah yang Maha Tahu sehingga bisa dituntun. Yuk kita mulai dulu dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik dan amat baik, dan kami tahu tahun 2024 ini dan ke depan kami akan melihat kebaikan Tuhan lewat tuntunan Tuhan dan tangan Tuhan yang perkasa. Sebab itu berbicaralah, kami siapkan hati, Roh Kudus, Kau taburkan firman dan hidupkan firman sehingga bergema di hidupan kami dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih, kami siap dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita langsung saja, saudari, minggu lalu kita sudah melihat tema yang Tuhan berikan adalah lebih-lebih baik. Anda sudah diperlihatkan bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya bukan hanya baik, bukan hanya lebih baik, tetapi lebih-lebih baik, saudara-saudari. Amin. Tetapi untuk itu Tuhan mau kita melangkah maju. Karena apa yang Tuhan sediakan pada kita, bagi kita saudari, itu sudah Dia bayar ketika di atas Yesus mati di atas kayu salib. Dia bayar semuanya, termasuk untuk menebus kita dan juga untuk segala masa depan kita. Tetapi untuk kita menerimanya, memakainya, mengaktifkannya, kita perlu melangkah dan tidak diam di tempat, saudari. Nah, apa yang Tuhan mau bimbing kita masukkan untuk hal ini, sebelumnya kita akan, karena ini lanjutan dari minggu lalu, kita akan singgung dikit apa yang Tuhan sampaikan di minggu lalu. Minggu lalu secara sekilas aja Anda tahu bahwa ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu keluarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu setelah itu langsung Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun dan iblis mencobai dia, saudara, mencobai Yesus. Dan pencobaan pertama yang dicobai iblis adalah status Yesus sebagai anak Allah. Padahal ketika dibaptis terdengar suara dari surga. Kalau suara dari surga ini pasti didengar juga oleh si iblis. Yesus ketika ditanya, jika engkau anak Allah, jawaban Yesus bisa aja kepada apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dia alamin. Yesus bisa ngomong, hai iblis, kau nggak dengar ya waktu Allah ngomong, ada suara dari surga ketika aku keluar dari baptisan. Inilah anakku yang kukasihi. Itu kan langsung membungkam pernyataan iblis. Tetapi Anda tahu Tuhan bukan bergerak dengan pertanyaan iblis. Tuhan menyampaikan sesuatu untuk ada tujuannya bagi Anda dan saya. Sebab itulah jawaban Tuhan adalah, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar mulut Allah. Dia tidak langsung membungkam pertanyaan iblis, jika engkau anak Allah. Karena untuk membungkam pertanyaan itu cukup tadi, dikutip aja. Ada suara di surga, engkau juga dengar waktu aku keluar dari baptisan. Pernyataan Allah Bapa bahwa aku adalah anaknya. Itu untuk membungkam, tetapi Tuhan enggak ada untuk sekedar memuaskan ataupun menyombongkan keadaan status, tetapi Dia matanya tertuju supaya kita belajar. Dia katakan, manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya adalah apa? Maksudnya Tuhan tidak mau pengalaman yang dialami menjadi dasar daripada apa yang Dia yakini ataupun kita alami ataupun yang menjadi fondasi hidup kita, saudari. Dan kata lain, firman Tuhan jauh lebih kuat dari sekedar pengalaman-pengalaman. Itu juga yang terjadi ketika Petrus mendapatkan penglihatan bersama Yohanes dan Yakobus. Dia penglihatan yang vivid, saudara, yang jelas. Yesus berubah wajahnya jadi terang benderang di hadapan mereka, dan ada Musa dan Elia. Lalu keluar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, saudari. Ini kita sudah lihat minggu lalu. Lalu Petrus ngomong begini, saudari, kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga. Kami berada di situ, berada bersama Yesus di atas gunung. Artinya, kami memiliki pengalaman itu. Kami dengar. Amin, saudara. Tetapi apa yang Petrus katakan selanjutnya, inilah
kedewasaan di dalam kekristenan. Sama yang seperti Yesus, saudara. Petrus saat itu sudah mulai usia, dia sudah berjalan dewasa sebagai orang percaya, dan sama seperti Yesus, dia tidak mengandalkan apa yang dia dengar. Dia katakan di ayat 19-nya, 2 Petrus 1 ayat 19, kami lebih lagi yakin akan pesan Allah yang dikabarkan oleh para nabi. Sebaiknya kalian. Dengan kata lain, saudara-saudari, Petrus dia dapat privilege untuk mengalami, melihat. Tetapi dia bilang, sebaiknya. Artinya, lebih baik kalian memperhatikan pesan, bukan pengalaman. Walaupun itu sebaik apapun juga, Petrus mengalami pengalaman yang luar biasa, tetapi dia tidak mau mendasarkan keyakinannya, fondasi daripada hidupnya dari pengalaman, sekalipun pengalaman itu baik, saudari. Sebaiknya kalian memperhatikan pesan itu. Pesan itu firman itu. Apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara. Amin. Nah, kenapa? Karena pengalaman gak menjamin. Pengalaman bukan dasar daripada fondasi yang kehidupan orang percaya. Pengalaman harus kita kontrol, harus sesuai dengan firman. Nah, seringkali pengalaman yang ada pada kita adalah karena pengalaman yang berdasarkan yang kita sudah melihat panca indera. Kita melihat, mendengar, mengalami. Jadi banyak sekali orang hidup, orang Kristen, orang percaya, bukan yang gak boleh, tetapi mendasarkan segala yang dia percaya berdasarkan perasaannya. Ini bodoh. Perasaan itu menipu. Alkitab Amsal bilang bahwa betapa liciknya hati itu. Hati itu pusat perasaan. Perasaan itu licik, kenapa bisa menipu kita? Bisa salah memberikan interpretasi ataupun memberikan input kepada Anda dan saya, saudari. Seringkali karena emosi kita salah menilai keadaan, bukan? Nah, itu dia. Lalu pengalaman juga bisa bicara dengan apa yang dialami orang lain. Jadi kalau dia ngalamin kemudian dia ngomong seolah tahu dan kita dengar. Ataupun dunia, saudara. Jadi apa kata orang, apa kata dunia, bukan harus menjadi fondasi kehidupan kita. Termasuk kalau apa kata orang atau dunia itu sepertinya bagus. Bukannya kita abaikan, tetapi firman Tuhan lebih tinggi. Kemudian sains, ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, semua berdasarkan pengetahuan eksperimen, itu pengalaman dan itu akan terulang. Namanya itulah sains. Tetapi bukan kita nggak percaya sains, tetapi firman Tuhan lebih kuat dari sains. Ketika Anda mengembangkan ilmu pengetahuan terus sains, keterbatasan tentang kedokteran, maka kita nggak mengaktifkan kuasa firman Tuhan. Dan juga pengalaman adalah sesuatu yang telah terjadi ataupun biasa terjadi. Biasanya kalau Anda nggak berpendidikan tinggi, nggak bakal bisa berhasil. Itu biasanya. Kalau Anda dengerin hal yang biasa terjadi, kita nggak melihat firman Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara-saudari. Kita untuk mulai tidak fokuskan pada pengalaman, tetapi memperhatikan pesan itu. Artinya gemakan firman, walaupun bukan gemakan kekhawatiran. Kenapa kita harus menggemakan firman? Kalau kita nggak menggemakan firman, maka dunia, kekhawatiran, kenegatifan akan bergema lebih kencang dan akhirnya menguasai pola pikir kita, akhirnya mengikat kita, akhirnya menempatkan awan kelabu dalam hidup kita, saudari. Manusia adalah makhluk experience, pengalaman, dan biasanya pengalaman yang kita ingat adalah yang negatif. Manusia adalah makhluk habit. Ketika Anda terus mikirin yang negatif, maka Anda akan memiliki pola pikir habit, pola pikir Anda adalah negatif. Sehingga tidak mempercayai, akhirnya sukar untuk mempercayai firman Tuhan yang adalah kabar baik. Amin, saudara. Ini minggu lalu kemudian dikatakan lagi, sebaiknya Anda memperhatikan, kata memperhatikan di situ adalah proseko, dari kata echo, gemakan, ya. Lalu di sini saya langsung loncat bahwa kita harus kita perhatikan ataupun mengenakan cahaya bintang timur supaya bersinar dari dalam kita, dari dalam diri kita. Bintang timur itu Yesus. Kata bersinar ini fosforus. Ya, itu artinya berpedar,
bersinar lah gitu, illuminus. Nah, siapa yang bisa bersinar? Bukan diri kita, tapi Yesus. Dengan kata lain saya mau ngomong di sini adalah pancarkan kelayakan Yesus. Yang membuat Yesus indah adalah kelayakannya. Jangan lihat pada kemampuan kita, ketidaklayakan kita, ataupun kekurangan kita. Semakin kita fokus pada ketidaklayakan, saya nggak layak Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya masih nggak beres, saya nggak layak dari janji Tuhan. Enggak, saudara. Anda dilayakkan. Kekristenan bicara tentang darah Yesus. Ketika kita mengkhotbahkan darah Yesus, maka ada kuasa yang luar biasa. Anda tahu apa yang dilakukan darah Yesus? Salah satu yang dilakukan darah Yesus adalah melayakkan Anda dan saya. Dia menghancurkan kuasa iblis dan melayakkan Anda dan saya. Maaf. Ya, saudara. Jadi, ketika kita semakin tidak melihat kuasa darah Yesus, kita sedang melihat keadaan kita, maka makin susah melihat firman itu lebih hebat daripada keadaan sekeliling kita. Tapi semakin kita melihat darah Yesus, iblis sudah dikalahkan, saya dilayakkan, kita sedang mengaktifkan, saudara. Nah, yang ketiga yang kita melihat bahwa sebaiknya Anda memperhatikan pesan itu supaya apa? Sebab pesan itu, firman itu seperti lampu yang bersinar di tempat gelap sampai fajar. Lampu, saudara, hanya dibutuhkan saat gelap. Nah, seperti kalau kita mati lampu, saya sudah ngomong berkali-kali, ketika kita mati lampu, kalau Anda tidur, Anda nggak bergerak ngapain, Anda nggak perlu lilin, ya, ataupun senter. Tapi kalau Anda mau bergerak ke toilet, ke WC, keluar, Anda butuh senter supaya jangan tersandung, supaya jangan nyasar, saudara-saudari, ya. Itu dia. Jadi makanya dikatakan dalam Mazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman pelita bagi kaki, bukan pelita bagi tangan atau apa. Kenapa? Kaki adalah alat tubuh kita untuk bergerak, saudari. Benar? Jadi ketika dikatakan lampu yang bersinar di tempat gelap, dengan kata Tuhan mau ngomong buat kita, Tuhan membukakan buat kepada saya bahwa gunakan firman untuk melangkah maju di dalam kegelapan, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, dalam pergumulan Anda. Iblis mau kita tidak menggunakan firman. Iblis nggak takut orang-orang anak Tuhan yang ke gereja. Iblis nggak takut anak-anak Tuhan yang aktif, tetapi iblis takut anak-anak Tuhan yang tahu firman, yang baca firman, yang merenungkan firman, karena firman adalah kuasa Allah, saudara-saudari. Amin. Nah, saudara, saudari, lihat. Firman hanya berguna bagi orang yang mau maju. Kalau Anda mau kalah, Anda nggak mau bangkit, Anda mau tetap aja hidup di dalam kenyamanan, di dalam comfort zone, kita nggak perlu firman. Tapi kalau Anda mau maju, Anda mau melangkah, meraih apa yang ada di depan kita, yang depan kita adalah hal-hal yang lebih baik, maka Anda butuh firman. Saudara-saudari, ya. Nah, untuk kita mau maju, ketika kita mau melangkah, maju, lalu kalau Anda dan saya ngelihat pada diri kita, ngelihat pada keadaan dunia, maka kecenderungannya adalah Anda dan saya tidak berani maju. Tetapi ketika kita melihat apa yang Tuhan sedang lakukan pada kita dan pada si jahat, padapun apa yang Tuhan sedang lakukan lah kira-kira, saudara, maka nggak mungkin kita nggak melangkah maju. Amin, saudara. Kita bisa melangkah maju karena ataupun kita mau maju walaupun kita berkali-kali jatuh, dikhianatin, gagal, saudara, kecewa. Kalau Anda ngelihat pada pengalaman, kita malas maju, udahlah hidupku kayak begini, udah buat apa hidup. Tapi kalau Anda melihat apa yang sedang Tuhan lakukan, maka kita pasti tetap akan maju. Inilah yang pesan sekarang yang Tuhan mau sampaikan. Pesan yang kemarin adalah firman Tuhan lebih kuat dari pengalaman. Gemakan itu. Kenakan Yesus untuk melayakkan Anda. Dan hari ini secara spesifik Tuhan mau katakan maju, melangkah maju. Dan untuk melangkah maju, Anda dan saya harus melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Dan Tuhan memberikan ayat ini. Saya dituntun kemudian dibukakan, ada firman yang dibukakan kepada saya, datang ya. Lalu saya bilang, ini dia dari Tuhan.
Dari Yesaya 27, saudara-saudari, perikop Yesaya 27 adalah ketika Israel diselamatkan. Anda dan saya ketika terima Yesus diselamatkan, maka sesungguhnya ini dia yang terjadi. Kita baca dari ayat 1-6 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari karena lebih Anda bisa mengerti. Yuk, Anda dengar. Pada waktu itu Tuhan akan memakai pedangnya yang kuat dan tajam untuk menghukum Lewiatan, ular yang meliuk-liuk dan melingkar-lingkar itu, untuk membunuh naga laut. Pada waktu itu, Tuhan akan berkata, bernyanyilah tentang kebun anggurku yang indah. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, siang malam aku menjaganya agar jangan ada yang mengganggunya. Aku tidak akan merasa marah lagi. Sekiranya ada rumput atau semak berduri, aku akan membasminya dan membakar habis semuanya. Tetapi jika musuh-musuh umatku mencari perlindungan padaku, biarlah mereka berdamai dengan aku. Ya, berdamai dengan aku. Di masa yang akan datang, bangsa Israel akan seperti pohon yang berakar dan berkembang, serta memenuhi muka bumi dengan buah-buahnya. Saudara-saudari, perhatikan yang Tuhan mau singkapkan, Roh Kudus singkapkan. Saya berdoa supaya ini menjadi pewahyuan. Anda tangkap ini sebagai pesan profetik, nubuatan dari Tuhan, dan ini yang terjadi. Anda dan saya harus tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Saudara lihat, Tuhan lakukan Lewiatan. Inilah Lewiatan adalah sesuatu yang membuat chaos, kekacauan. Lihat dari sini firman Tuhan kasih unjuk. Lewiatan itu ular yang meliuk-liuk. Meliuk-liuk itu lambang daripada licik, saudara. Licik. Saudara, banyak anak-anak Tuhan tertahan, gak berani maju karena tipu daya si iblis. Dunia. Dia melihat bahwa hidupnya jelek, hidupnya naas, hidupnya nggak berarti. Orang nggak ada yang melihat dia, nggak memperhatikan dia, sehingga akhirnya dia terjebak di dalam tipu daya iblis dan stuck di tempat. Kemudian dan melingkar-lingkar. Dia ngelihat, Anda tahu melingkar-melingkar, Anda berjalan lalu melingkar, nggak pernah keluar, balik lagi ke titik yang sama, balik ke titik yang sama. Anda ngelihat, saya diam di tempat. Seperti terperangkap, terpenjara, saudara. Banyak anak-anak Tuhan, tanpa mereka sadar, mereka sedang dibuat seperti itu. Nggak ada kuasa, nggak ada, melihat hidup itu kayak seperti lingkaran aja, balik lagi ke titik yang semula, balik lagi ke titik semula. Mereka nggak melihat bahwa ada sesuatu yang membuat mereka bisa maju, saudari. Dan ini perbuatan si iblis. Lalu yang ketiga adalah Tuhan akan membunuh naga laut. Anda tahu laut itu juga ketika ada naga, ya, lambang si ular tua, itu adalah tentang pikiran yang penuh dan kekacauan, atau dengan kata lain singkatnya depresi, stres. Saudara, ini yang sedang terjadi. Ini yang dibuat oleh si ular. Tetapi yang saya mau dan Roh Kudus, Roh Allah mau lihat di sini adalah ini, saudara. Perkataan pada waktu itu. 2 kali dikatakan pada waktu itu. Tidak dikatakan tentang pada tahun segini. Enggak, saudara. Pada bulan segini. Enggak. Pada hari Senin, pada hari Minggu, pada bulan Januari, pada tahun 2024. Enggak. Tapi pada waktu. Pada waktu itu. Maknanya pada waktu adalah pada waktu ketika keadaan dipenuhi. Keadaan tertulis. Jadi Roh Allah, Roh Kudus mau Anda dan saya memperhatikan perkataan pada waktu. Pada waktu kapan kita akan bisa maju dengan kuasa firman? Pada waktu kita percaya dan mau melihat dengan iman, bukan dengan mata jasmani, dengan mata iman. Apa yang difirmankan sedang terjadi, saudari. Itu makna daripada pada waktu. Yaitu pada waktu Anda dan saya percaya dan mau memilih dengan melihat dengan mata iman. Bahwa apa yang Tuhan sedang firmankan sedang terjadi. Dunia akan mengejek firman, saudari, tahu nggak? Dunia bukan mengejek Anda, tapi mengejek firman. Melalui Anda. Iblis membuat Anda nggak percaya firman dan jangan tertarik sama firman. Untuk tertarik sama firman itu nggak mudah, saudara.
Anda harus mulai seperti kayak berenang, Anda ngelawan arus. Karena arus dunia, arus yang ada pada kita kadang negatif, tidak mempercayai firman. Karena firman adalah berita baik. Kita lebih cenderung percaya pada yang negatif. Saudara, untuk percaya dan mau melihat dengan iman, Anda butuh baca firman, Anda butuh ada di orang-orang percaya. Bahkan ketika Anda merasa, aduh susah untuk percaya, aduh susah, kenapa sih kayak begini lagi? Tuhan, apakah Engkau ada? Ketika Anda bingung, jangan tinggalkan persekutuan dengan orang percaya. Tetap datang ke gereja, tetap dengarkan firman, tetap baca renungan. Walaupun sepertinya kosong, Anda nggak nangkep apa, tetap baca. Sepertinya perasaan Anda aja yang nggak nangkap, tetapi ada hal secara roh itu masuk ke dalam jiwa Anda. Firman itu ketika Anda baca, firman itu ketika Anda dengar, tidak akan kembali sia-sia. Baca terus, baca terus. Ada dengan orang-orang percaya, saudari. Amin. Jadi pada waktu kita mau percaya dan mau melihat dengan iman apa yang sedang terjadi, maka Anda memiliki kekuatan untuk maju. Dan dalam Yesaya dikatakan, Yesaya 27 ayat 1, pertama dikatakan pada waktu kapan? Pada waktu Tuhan memakai pedangnya yang kuat saja menghukum lewatan naga yang membuat kekacauan. Jadi pada waktu Anda percaya dan mau melihat dengan iman bahwa kuasa Tuhan sedang menghancurkan musuh-musuh Anda, masalah Anda sedang Tuhan hancurkan. Ini yang membuat kita mau melangkah maju. Tetapi kalau kita nggak melihat, aduh mana sih Tuhan, mana sih Tuhan, Anda akan jadi diam di tempat. Anda sedang dibodohi, sedang dibohongi oleh si ular tua. Supaya Anda diam di tempat, Anda semakin dipenuhi dengan pikiran yang stres. Percayakan, walaupun saudara-saudari, walaupun kita secara kasat mata belum melihat, tetapi bukan berarti nggak melihat. Bukan berarti Tuhan nggak bekerja. Firman Tuhan dalam Yesaya katakan bahwa Tuhan itu dalam Yesaya, dalam Sefanya, Tuhan itu bangkit untuk menjadi pahlawan Anda yang menghancurkan musuh-musuhnya. Dan ketika Tuhan berperang, dia nggak berperang bikin kehebohan, tetapi terjadi, saudara, musuh Anda dihancurkan. Lihat itu dengan iman, sesuai dengan firman tertulis. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Lihat dia berperang, pahlawan Anda dan saya berperang menghadapi musuh-musuh kita dan memberi kemenangan. Lihat kuasanya lebih dahsyat, lebih besar, lebih di atas segala-galanya, lebih daripada segala kuasa, daripada musuh-musuh dan masalah, tekanan dan kebutuhan Anda dan saya. Amin. Lalu yang kedua, pada waktu apa? Kita ngelihat pada waktu di ayat 2 dan 4. Pada waktu itu Tuhan akan berkata, bernyanyilah tentang kebun anggurku yang indah. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya. Siang malam aku menjaganya agar jangan ada yang mengganggunya. Aku tidak merasa marah lagi. Sekiranya ada rumput atau semak duri, aku akan membasminya dan membakarnya habis semua. Saudara, ini bicara apa? Anda tahu ketika Tuhan bernyanyi, dia bersuka cita karena kasih. Anda baca Kidung Agung, ya, dua pribadi yang sedang jatuh cinta saling memuji, ya, dan Anda tahu bernyanyi, memuji, dan saudara, ketika Anda disebut kebun anggurku yang indah, kebun anggur itu adalah yang membangkitkan sukacita. Anda itu membangkitkan sukacita Tuhan. Tapi mungkin ada ngomong, tapi Pak, saya nggak merasa saya itu membangkitkan sukacita. Saya banyak kesalahan, banyak kebodohan. Anda ngelihat ayat 4, aku tidak merasa marah lagi. Kalau orang jatuh cinta, nggak akan marah sekalipun Anda sepertinya punya kelemahan. Anda penuh rumput dan semak duri. Anda tahu semak duri, Anda berani pegang semak duri, nggak enak, nggak nyaman. Rumput-rumput juga nggak membuat jadi tambah indah, justru menutupi keindahan. Tapi Tuhan bilang, nggak apa-apa, aku akan basmi. Aku sedang jatuh cinta kepadamu. Engkau kebun anggurku yang indah. Lalu akibatnya karena Tuhan jatuh cinta dan saya ada, dia bilang, aku jaga engkau. Aku akan sirami engkau. Aku siang malam aku jaga 24 jam. Anda aman. Walaupun perasaan Anda, Tuhan aku gentar. Tuhan jaga. Tuhan aku sedang berperang. Musuh-musuhku sedang menekan aku. Tuhan jaga Anda. Ingat, kita jangan
berpatokan, berfokus pada perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang Anda pernah alami. Itu yang Anda pakai, tetapi Tuhan suruh pakai firman. Firman Tuhan siang malam 24 jam Tuhan jaga agar jangan ada yang mengganggu. Tuhan bikin pertumbuhan di Anda disiram. Jadi pada waktu yang kedua adalah pada waktu Anda percaya dan melihat bahwa Tuhan sangat sayang, jatuh cinta kepada Anda, sehingga Dia akan menumbuhkan, melindungi, tidak marah dan gak menghukum Anda dan saya. Ketika Anda merasa Tuhan marah menghukum, maka Anda gak akan berani melangkah. Bagaimana saya melangkah? Tuhan gak menyertai. Bagaimana saya bisa maju? Musuh saya begitu luar biasa, begitu banyak, tekanan begitu besar. Saudara, Allah kayaknya marah sama saya. Saudara, Roma 8 ayat 1 dan 2 katakan tidak ada lagi, there is no condemnation for those who in Christ. Tidak ada lagi penghukuman. Karena penghukuman berhubungan dengan kemarahan Tuhan bagi mereka yang dalam Kristus. Amin, saudara-saudari. Hiduplah dengan firman. Ingat, kenapa saya bisa dikasihi? Kenapa saya bisa dilayakan? Dari minggu sebelumnya, kenakanlah Kristus karena saya dilayakkan dengan darah Yesus. Saudara, kelayakan yang kita bisa membuat Tuhan terima bukan karena perbuatan kita. Yesaya katakan perbuatan kita yang paling kudus seperti kain kotor. Jadi nggak berasal dari kita kelayakan karena perbuatan kita seperti kain kotor, tapi kelayakan kita karena darah anak domba Allah. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, 27 ayat 6. Di masa yang akan datang, bukan pada waktu itu, di masa yang akan datang, bangsa Israel akan seperti pohon yang berakar, berkembang, serta memenuhi muka bumi dengan buah-buahnya. Dengan kata lain apa? Ketika Anda melihat bahwa saya memiliki masa depan, dan masa depan itu terjamin. Masa depan itu bukan tentang Anda saja, tetapi juga saudara keturunan kita. Orang-orang yang dekat kita memenuhi muka bumi dengan buah-buahnya. Bisa jadi berkat buat orang lain. Ingat ya saudara, buah gak bisa makan buah, buah bisa dinikmati. Jadi senantiasa orang Kristen sejak dari Tuhan panggil Abraham adalah Tuhan berkati supaya kita bisa jadi berkat. Jangan punya mentalitas kita enak sendiri, supaya bisa menikmati sendiri. Enggak saudara, ketika Anda dan saya mulai melihat saya harus jadi berkat buat orang lain, maka Anda akan melihat berkat Tuhan mengalir. Karena kekristenan bukan tentang saya, selfish. Doa Bapa kami nggak ada kata saya, tetapi kami. Karena kekristenan bukan tentang diri sendiri, tetapi mulai memikirkan juga orang lain. Bagaimana orang-orang bisa menikmati buah roh yang ada pada kita. Jadi ketika kita mulai yakin bahwa kita memiliki masa depan terjamin, maka Anda akan maju. Walaupun Anda bergumul hari ini, walaupun Anda mengalami kekecewaan hari ini, walaupun Anda melihat bahwa doa Anda nggak dijawab hari ini, walaupun Anda sudah berdoa tetapi keadaan makin kacau, itu bukan final, saya katakan. Karena Tuhan telah bangkit berperang bagi Anda untuk memberikan kemenangan. Maju melangkah, gunakan firman, temukan firman untuk setiap masalah Anda. Jangan berhenti baca firman. Iblis mau Anda berhenti baca firman sehingga Anda semakin gak percaya, semakin menjauh, semakin bisa dibohongin, semakin bisa ditipu. Amin saudara. Tapi Tuhan memanggil Anda untuk bersekutu dan dimulai dengan kerinduan akan firman. Gereja Tuhan tanpa firman bukan gereja yang punya kuasa. Hari ini saya melepaskan kuasa firman kepada kehidupan Anda dan saya. Kuasa Tuhan mendatangi Anda. Apapun juga yang membuat Anda dan saya tertahan selama ini. Saya mau berdoa bagi Anda semua. Buka hati, saudara-saudari. Bapa, aku berdoa setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran ini, yang saat ini mereka sedang tertahan, tertipu, dan mereka yang sedang saat ini juga Tuhan, yang sedang dipenuhi pikirannya, dipenuhi dengan tekanan, stres, depresi. Aku mengatakan,
di dalam nama Yesus, oleh kuasa kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan telah bangkit berperang untuk memberi kemenangan kepada kami, dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan hancurkan musuh-musuh kami, dengan darah anak domba Allah, iblis dikalahkan, setiap hal yang diperbuat oleh iblis di lewatan ular tua naga, kami hancurkan, dan telah hancur kuasanya oleh kuasa darah anak domba Allah. Rabata. Dan hari ini kami melihat Tuhan sangat sayang kami. Dari sejak semula Tuhan menyayangi kami, sehingga Tuhan rela mati buat kami. Bukti Tuhan sayang kami adalah Tuhan mati buat kami. Kami melihat dengan iman bahwa Tuhan telah mati, Tuhan mengasihi kami. Tuhan sayang kami bukan karena keadaan baik. Keadaan adalah dunia sedang dikacaukan. Dan orang percaya kami juga Tuhan mengalami masa-masa yang sukar. Tuhan sudah bilang, tetapi Tuhan, kasih Tuhan nggak akan meninggalkan kami. Kami dijaga, dilindungi, kami ditumbuhkan. Lewat masalah kami semakin bertumbuh, dan Tuhan tidak akan menghukum kami. Kami memiliki masa depan, dan aku memperkatakan masa depan kami terjamin. Hari ini setiap orang yang mengalami tekanan, setiap orang yang mengalami stuck, tidak melihat kemajuan dalam kehidupannya, aku patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kuasa firman Tuhan terjadi. Kuasa firman Tuhan terjadi dan menghidupi engkau dan saya sejak hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Mari saudara yang percaya dengan iman, Anda lihat sudah terjadi, sudah Anda terima. Katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Haleluya. Amin.